Pagi itu, Malvin berjalan pelan menuju sekolah. Tas di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah semua kecemasannya ikut terbawa. Udara masih dingin, tapi keringat dingin justru muncul di telapak tangan. Hari ini nilai fisika dibagikan, dan sejak malam sebelumnya, dadanya terasa sesak hanya memikirkannya. Koridor sekolah ramai seperti biasa. Teman-temannya tertawa, bercanda saling lempar cerita. Tapi suara mereka hanya terdengar samar. Buat Malvin, dunia saat itu seperti mengecil, menyisakan satu hal saja, ketakutan. Ketakutan bahwa usahanya mungkin tidak cukup. Ketika bel berbunyi, jantungnya memukul lebih cepat. Ia duduk diam, menatap meja kosong, mencoba bernapas pelan, tapi semakin ia tenangkan diri, semakin gugup rasanya. Lalu, kertas-kertas ujian mulai dibagikan. Satu persatu, suara lembaran kertas saja terasa seperti suara palu pengadilan. Dan ketika namanya dipanggil, waktu seperti berhenti. Kertas itu diletakkan di mejanya. Warna merahnya terlihat lebih terang dari biasanya. 58. Seketika dadanya jatuh, seolah seluruh dunia runtuh dalam satu detik. Suara Bu Raras terdengar pelan, mencoba menenangkannya. Kau bisa memperbaiki ini, Malvin. Nilai bukan akhir dari segalanya. Tapi kalimat itu mengambang, tenggelam di dalam rasa bersalah yang sudah menemani bulat-bulat. Yang ada di kepalanya hanya satu hal, reaksi ayahnya. Dan benar saja, malam itu suasana rumah berubah menjadi tegang. Ayah marah besar, kata-katanya tajam, penuh tekanan. Ibu mencoba menenangkan, tapi perdebatan tetap terjadi. Di sudut ruangan tamu, Malvin duduk menunduk, merasa kecil, merasa gagal. Ia masuk kamar dan menutup pintu. Di balik pintu itu, ia menangis diam-diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar. Ia menangis bukan hanya karena nilai, tapi karena perasaan bahwa dirinya selalu kurang, meskipun sudah mencoba. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Nilai pelajaran lain ikut turun, tugas terasa sulit, konsentrasinya kacau. Ia mulai sering menyendiri, duduk di perpustakaan, berpura-pura membaca padahal pikirannya kosong. Teman-temannya tetap ada, tapi ia merasa jauh dari semuanya. Sampai suatu hari, Bu Raras memanggilnya ke ruang guru. Malvin, kamu kelihatan terbebani ruangan ini. Ia hanya terdiam. Kamu gak harus kuat sendirian. Kamu cuma butuh ruang, ambil waktu, tapi jangan berhenti. Kalimat itu sederhana, tapi justru itu yang ia butuhkan. Seseorang yang mengerti bahwa berat bukan berarti menyerah, bahwa pelan bukan berarti gagal. Sejak hari itu, Malvin mulai memperbaiki diri. Ia ikut kelas tambahan, mencoba belajar dengan cara yang berbeda, lebih teratur, lebih fokus, lebih jelas. Ia nggak berubah dalam sehari, nggak dalam seminggu, tapi perlahan ia menemukan ritme. Pulang sekolah, ia mulai membuka buku lebih lama, belajar sambil menahan mengantuk, sambil menahan rasa malas, sambil bertarung dengan suara dalam kepala yang sering bilang, kamu nggak mampu, tapi ia tetap berjalan. Dan sedikit demi sedikit hasilnya terlihat. Ayah mulai melihat perubahan itu. Suaranya tidak lagi setinggi dulu. Ibu mulai membantu mengatur jadwal belajarnya. Bahkan Fauzan dan Rino, dua sahabatnya, jadi tempat cerita yang membuat hatinya lebih ringan. Mereka sering bercanda, memberi semangat kecil tapi efeknya besar. Waktu berlalu dan tibalah ujian akhir. Hari pengumuman nilai. Malvin menatap layar dengan nafas tertahan. Matematika 79, fisika 74, kimia 82. Ia tidak melompat, tidak teriak. Ia hanya tersenyum kecil, tapi itu adalah senyuman yang paling tulus dan dalam beberapa bulan terakhir. Ketika menunjukkan hasil itu ke ayah, sesuatu yang jarang terjadi pun terjadi. Ayah memeluknya. Bukan pelukan kemenangan, tapi pelukan pengakuan. Pelukan bahwa Malvin sudah berusaha dan bahwa usahanya terlihat. Masuk kelas 11, Malvin bukan lagi siswa yang selalu menunduk. Ia lebih percaya diri, lebih tenang. Ia bahkan mulai membantu adik kelas memahami pelajaran.
Ia mulai berani berbicara di depan umum, mulai mencoba hal baru, mulai memahami bahwa tekanan bukan musuh, tapi alat untuk tumbuh. Pada malam tertentu, ia duduk di jendela kamarnya, melihat langit, mengingat semua kecemasan, tangisan, kegagalan, dan usaha yang ia lakukan. Lalu ia menarik nafas panjang. Waktu berlalu, dan tibalah ujian akhir. Hari pengumuman nilai. Malvin menatap layar dengan nafas tertahan. Matematika 79, fisika 74, kimia 82. Dia tidak melompat, tidak teriak. Ia hanya tersenyum kecil. Tapi itu adalah senyuman yang tulus dalam beberapa tahun terakhir. Ketika menunjukkan hasil itu ke ayah, sesuatu yang jarang terjadi menjadi ayah menunjukkan. Bukan kemenangan, tapi pelukan pengakuan. Pelukan bahwa Malvin sudah berusaha dan bahwa masuk kelas 11, Malvin bukan lagi siswa yang selalu menunduk. Ia lebih percaya diri, lebih tenang. Ia bahkan mulai membantu adik kelas memahami pelajaran. Ia mulai berani berbicara di depan umum, mulai mencoba hal baru, mulai memahami bahwa tekanan bukan musuh, tapi alat untuk tumbuh. Pada malam tertentu, ia duduk di jendela kamarnya, melihat langit, mengingat semua kecemasan, tangisan, kegagalan, dan usaha yang ia lakukan. Lalu ia menarik nafas panjang. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, bisiknya pada diri sendiri. Hari itu, tanpa tepuk tangan, tanpa panggung, tanpa sorakan, Malvin menang, bukan atas nilai, bukan atas pelajaran, tapi atas dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan yang tidak bisa dihapus angka berapapun.